Halo Sobat Kodingku semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Bapak Guru di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang struktur percabangan pada bahasa C. Sebelum kita masuk ke struktur percabangan, kita tahu dulu apa itu percabangan, kayak gitu ya. Yang pertama, apa itu percabangan adalah aksi yang akan dilakukan jika kondisi terpenuhi. Jadi jika kondisi apa, maka aksinya apa. Jadi jika maka ya, itu adalah percabangan. Karena kondisinya terpenuhi, maka aksinya dilakukan. Nah, struktur penting dalam percabangan ada dua, yaitu adalah kondisi dan aksinya. Nah, kondisi itu bernilai true atau bernilai false. Jadi kalau kondisinya bernilai true, maka aksinya dilakukan. Kalau bernilai false, berarti dia tidak melakukan aksi yang di dalam percabangan tersebut. Seperti itu ya. Nah, terus aksi sendiri itu bisa bermacam-macam. Bisa berupa perulangan, bisa berupa percabangan juga bisa di dalamnya bisa hanya ngeprint, bisa di dalamnya ada ekspresi, bisa macam-macam. Jadi aksi ini tidak terbatas. Jadi kalian bisa melakukan apapun di dalam aksinya. Tapi aksi ini akan dilakukan jika kondisinya terpenuhi, kayak gitu ya. Nah, dalam bahasa C itu struktur percabangan ada apa aja? Kita bahas. Yang pertama ada if. Terus yang kedua ada if else, terus ada if bersarang atau nested if, terus yang terakhir ada switch case. Jadi nanti di dalam bahasa C ada beberapa jenis percabangan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Cuma di video kali ini kita hanya akan membahas tentang if dan if else. Nah, pertama kita bahas dulu tentang if. Percabangan if adalah percabangan yang hanya menggunakan satu kondisi. Jadi if kondisinya apa, maka dia akan melakukan aksi kalau kondisinya itu terpenuhi. Jika tidak, dia akan keluar dari percabangan, gitu ya. Contoh di sini saya ada bikin, kita akan mengecek apakah nilai itu kelipatan 5 atau tidak. Berarti if nilainya mod 5 sama dengan 0, maka dia kelipatan 5, kayak gitu ya. Berarti if nilai mod 5 sama dengan 0, aksinya adalah kita ngeprint bahwa si nilai tadi kelipatan 5. Nah, aksinya sebenarnya bisa bermacam-macam teman-teman. Jadi bisa ini hanya ngeprint atau misalkan yang lain juga. Tapi kondisinya asal terpenuhi dulu. Nah, ini adalah if. Terus yang kedua kita if else. Kalau tadi if, kalau dia bernilai true dia akan melakukan aksi, jika tidak atau false dia tidak akan melakukan apapun. Berbeda dengan tadi yang if else, ini adalah jika dia kondisinya terpenuhi, dia akan melakukan aksinya. Kalau tidak terpenuhi atau false, dia akan melakukan aksi yang kedua, kayak gitu ya. Jadi if kondisi true, maka lakukan aksi pertama. Else berarti kondisinya ini adalah komplement dari kondisi yang pertama. Contoh, kalau yang kondisi pertama adalah lebih dari 5, berarti else-nya adalah selain lebih dari 5, kayak gitu ya. Kalau misalkan kondisi pertamanya adalah kelipatan 5, berarti kondisi else-nya adalah bukan kelipatan 5, kayak gitu. Nah, berarti ini contoh, ini tadi kita mau bikin suatu nilai dia kelipatan 5 atau enggak. Berarti if nilainya mod 5 sama dengan 0. Berarti kalau yang sama dengan 0 dia akan ngeprint kelipatan 5. Else-nya apa? Else-nya itu kondisinya sebenarnya adalah kalau dia mod 5 sama dengan 1, mod 5 sama dengan 2, mod 5 sama dengan 3, mod 5 sama dengan 4, gitu. Jadi selain mod 5 sama dengan 0 itu masuk ke dalam else. Jadi dia akan ngeprint bahwa si nilai itu bukan kelipatan 5, kayak gitu ya. Jadi kalau tadi if kondisinya terpenuhi masuk ke aksi pertama, else-nya dia akan masuk ke kedua. Dan nilai else-nya itu kondisinya adalah komplement dari kondisi yang pertama, kayak gitu. Nah, nang pasar tuku jamu ojo ngendi-ngendi, habis ini ada yang ayu-ayu. Selamat melanjutkan ke tutorial. Habis ini kita akan melakukan tutorial bersama asisten praktikum yang paling cantik. Sugeng rawuh teman-teman, sekarang kita masuk lagi ke praktikum algoritma dan pemrograman modul keempat. Di sini sekarang kita akan belajar tentang percabangan if dan else. Langsung saja kita masuk ke modul.
Seperti perintah di modul, kita disuruh untuk membuat program menentukan bilangan genap. Sebelumnya kita harus tahu juga kalau bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Kita ketik sesuai perintah di modul. Printf masukkan bilangan. Lalu untuk menginputkan bilangannya, seperti kemarin kita menggunakan perintah scanf, %i, dan n. Lalu kita ketikkan kondisinya. If n mod 2 sama dengan 0, maka yang terjadi adalah printf keluaran titik 2 genap. Oke, kita lanjut aja. Ketik seperti yang di modul, ada printf \n, program selesai. Kita coba programnya, kita masukkan angka 2. Nah, karena kondisinya benar, maka dia akan keluaran titik 2 genap. Lalu kita akan coba lagi dengan angka yang lain. Kita coba 3. Di sini tidak keluar apa-apa, soalnya kondisinya tidak terpenuhi. Untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan perintah else. Jadi kalau di if itu tidak terpenuhi, maka dia akan langsung otomatis masuk ke else. Berarti di sini kalau nggak genap, ya masuk ke ganjil. Berarti printf keluaran titik 2 ganjil. Kita coba lagi, masukkan bilangan 3. Oke, sekarang kita udah keluar. Selanjutnya kalau kita tambahkan lagi outputnya, kita tambahkan 0 jika dia itu bilangan genap, dan kita akan tampilkan 1 jika dia adalah ganjil. Kita coba, lah di sini akan error karena ada yang kurang. Kita harus menggunakan kurung kurawal seperti itu ya. Kita tutup juga dengan kurung kurawal. Oke, sekarang kita coba bilangan 2. Lah sudah keluar ya. Kita coba lagi yang lain, bilangan 3. Oke, sudah keluar. Sekarang masuk pada latihan yang pertama. Di sini kita disuruh untuk menentukan bilangan positif dan negatif. Sekarang kita mempunyai variabel A dengan tipe data integer, lalu kita ketik sesuai pada contoh hasilnya, masukkan bilangan. Seperti biasa, untuk menginputkan bilangan kita menggunakan scanf. Lalu kita tulis kondisinya. Jadi kalau positif itu kan berarti 0 atau lebih ya. Berarti if A lebih dari sama dengan 0, maka dia akan menampilkan bilangan %i adalah bilangan positif. Nah, %i tadi itu kan A. Kita tulis juga kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain kalau nggak positif berarti negatif ya. Berarti kita tulis else. Bilangan %i adalah bilangan negatif. Ingat ya, printf-nya harus menjorok ke kanan. Kita coba programnya. Kita ketik 3. Nah, di situ udah benar, bilangan 3 adalah bilangan positif. Kita coba lagi kalau negatif.
min 5 adalah bilangan negatif. Kita coba juga bilangan 0. 0 adalah bilangan positif, soalnya dia masuk pada kondisi yang pertama. Itu A lebih dari sama dengan, berarti 0-nya juga ikut pada kondisi yang pertama. Oke, sekarang kita masuk pada latihan yang kedua. Di sini kita disuruh untuk menentukan mana yang huruf vokal dan huruf konsonan. Kita di sini sudah mempunyai variabel huruf dengan tipe data char. Kita ketikkan seperti contoh hasil pada modul. Masukkan huruf yang akan dicek. Lalu kita inputkan hurufnya juga menggunakan scanf. Lalu kita tulis kondisinya. Nah, kalau huruf vokal itu kan ada 5 ya, A, I, U, E, O. Lah di sini kan berarti kan kalau enggak A ya I, ya U, atau E atau O. Nah di sini kalau atau itu menggunakan garis 2. Jadi if huruf sama dengan A garis 2, atau huruf sama dengan I, atau huruf sama dengan U, atau huruf sama dengan E, atau huruf sama dengan O. Kalau kondisi tersebut true, maka dia akan menampilkan huruf persen %C termasuk vokal. Nah, jika kondisi pertama tadi false atau salah, maka dia akan otomatis masuk pada else. Kalau huruf itu bukan vokal, berarti huruf tersebut adalah huruf konsonan. Oke, sekarang kita coba. Kita coba I, huruf I termasuk vokal, bener ya. Lalu kita coba lagi yang konsonan, kita cek huruf B. Huruf B termasuk konsonan. Terima kasih. Matur nuwun.